channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Payung Hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Yang Terkasih Anandaku. Aku selalu merasa bangga pada diriku sendiri, karena dari kecil aku selalu dapat pujian dari ibu dan ayah hal apapun itu. Keluarga dan teman-temanku juga sering memujiku, terutama soal fisikku yang dicirikan cantik. Cuma itu tingkat kebahagiaanku. Namun kehidupanku bahagia tidak utuh lagi di umurku yang ke-12 karena orang tuaku meninggal beserta adik dan kakakku karena kecelakaan bus. Aku hidup sebatang kara. Akhirnya aku dititipkan di pesantren yang sekalian bisa dibilang juga itu panti asuhan. Lalu bertahan 3 tahun saja alias aku habiskan masa SMP ku di pesantren. Mulai lulus SMP, waktu SMU akhirnya aku diasuh dengan adik dari ibuku alias tanteku dan disekolahkan di sekolah umum. Sebut saja tanteku Tante Lilis beserta suami dan 2 orang anaknya yang umurnya masih sekitar 7-8 tahun. Mulanya inti cerita dari kisah ini saat aku dulu kelas 2 SMU sekitar tahun 2005. Aku punya banyak rekan. Rata-rata teman dekatku bisa dibilang orang-orang tenar pada masanya. Kalau sekarang kita sebut semacam selebgram atau seleb sosmed, tapi dulu cuma pemain iklan dan model karena belum kenal sosial media. Mereka berwarna-warni kepribadiannya, tapi yang paling akrab dan banyak menyambung denganku yaitu namanya Emi. Emi adalah anak orang mampu, baik sekali, loyal pada siapapun. Cantik budi dan fisiknya, tapi sayang ia seringkali mudah tertipu. Ya, Emi mudah percaya dengan kata-kata orang. Maka dari itu akulah orang yang pas untuk akrab dengan Emi, karena aku selalu memberi dia banyak nasihat. Suatu hari Emi pernah mengajakku ke suatu restoran. Ia mengaku punya kenalan untuk bekerja dengan gaji yang lumayan. Akhirnya aku pun turuti pinta Emi. Sesampainya di sana aku bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Aku kurang yakin karena itu seorang wanita tua yang dari penampilan pun jauh dari kata modern, apalagi orang mampu. Kira-kira ia mau ngasih kerjaan apa ke Emi? Aku berinisiatif untuk bisa meja saja dengan Emi, karena aku takut mereka membicarakan hal yang seharusnya aku tidak tahu. Tapi Emi justru minta aku duduk gabung dengan mereka. Tidak sopan ibu ini jauh-jauh dari sana, demi kita loh, ucap Emi. Aku agak bingung. Kenapa kita? Padahal dia yang punya urusan. Tapi aku ikut saja ajakan Emi. Ibu itu ramah sekali. Sepertinya ia sudah punya anak seumuran kita, atau bahkan cucu. Di sana ibu ini menjelaskan ajakannya untuk bekerja sama menjadi model dari produk kosmetiknya. Aku juga agak kaget. Penampilannya orang desa dan sudah tua, tapi ternyata owner kosmetiknya sangat luar biasa. Nanti sistemnya Emi jadi model utama ya, dan kamu cadangannya. Gak apa-apa kan, Neng?
kata ibu itu padaku setelah diskusi panjang tentang sistem kerjanya. Aku cuma mengangguk setuju, yang awalnya aku tidak mengira sama sekali aku bakal diajak kerja juga. Dan dari penjelasannya, intinya aku dan Emi tidak perlu kerja setiap hari. Cuma pada saat waktu-waktu tertentu ibu itu butuh, baru kami harus datang padanya. Aku lupa saat menceritakan ini kepada admin nama ibu yang sebenarnya. Jadi kita sebut saja dengan ibu itu. BTW produk yang beliau punya bukanlah brand besar. Ia cuma memasarkan di Pulau Jawa, di pusat oleh-oleh dan jarang juga orang tahu. Singkat cerita, kesepakatan kita tertanda di atas materai untuk kontrak selama 2 tahun. Alias kontrak ini akan habis waktu nanti aku lulus SMU. Bayarannya lumayan bisa untuk jajan dan memenuhi keperluan sendiri agar tidak selalu meminta tanteku. Tapi Emi justru kasih 20% bayarannya kepadaku karena alasannya aku adalah yatim piatu. Mulia sekali hati Emi ini. Aku juga tidak tahu Emi dapat pekerjaan itu dari mana dan kerja dari ibu ini dari mana. Bahkan aku tidak terpikirkan untuk bertanya juga. Awalnya pekerjaanku berjalan dengan lancar dan aku punya hubungan baik dengan Emi. Tapi lama-kelamaan Emi menunjukkan gelagat yang sangat aneh, membuat aku sedikit jengkel juga. Karena sering tidak pedulikan pertanyaanku, bahkan diam-diaman. Lalu tiba-tiba pada suatu hari Emi bertanya, "Kamu besok ada acara tidak? Kita ke rumah ibu yang kemarin yuk. Katanya dia ulang tahun." Ajak Emi kepadaku. Karena aku kelewat senang Emi sudah mau bicara denganku, aku terima ajakannya. Dijanjikan besok aku akan berangkat. Emi cuma bilang besok tanpa kasih tahu aku jam berapa. Dan juga ibu owner itu tidak juga ngontak padaku. Dia cuma mengajak aku lewat Emi. Besok adalah hari Kamis, yang mana aku bakal berangkat ke rumah ibu owner setelah pulang sekolah. Aku pun sudah siap dari siang. Aku pulang jam 1 dulu. Aku pikir berangkatnya siang atau sore. Benar saja Emi telepon aku jam 7 malam. Ya sudah berhasil izin dan meyakinkan tanteku. Aku diperbolehkan pergi. Tapi heran juga kenapa semalam ini. Di kereta terakhir aku bertanya kepada Emi, "Kok acaranya malam sekali sih, Mi?" Tanyaku kepada Emi. "Tidak apa-apa, biar langsung ke inti acaranya," jelas Emi singkat. "Mau balik jam berapa kalau begini ceritanya?" Tanyaku agak protes ke Emi. "Ibu itu sudah menjanjikan kita, nanti kita diantar kok sama supirnya," kata Emi menenangkan. Akhirnya sampailah kami di lokasi, seperti tanpa ada pesta, sunyi sekali. Kami masuk tanpa permisi karena pintunya terbuka. Mungkin sedang ada sesi doa, karena yang ulang tahun bukan anak-anak lagi. Tapi ternyata salah dugaanku. Memang benar tidak ada pesta. Cuma ada ibu yang duduk di sana dengan laki-laki yang mungkin anaknya. Makanan seadanya dengan beberapa benda aneh di atas meja. Kami cuma makan malam dan diberi evaluasi. Setelah itu ibu itu meminta pada Emi untuk menginap saja. Sedangkan aku disuruhnya pulang. Aneh sekali dan menjengkelkan. Karena sudah jam 11 malam, aku harus pulang sendiri diantar sopirnya. Keanehan itu terus aku pikirkan. Karena setelah pulang dari acara kemarin, Emi betul-betul menjauh dari aku. Di luar kebiasaannya. Sampai yang paling parah, Emi jarang masuk sekolah. Alasannya ia sakit. Tapi kalau aku telaah, itu karena dibully dengan temanku yang lain.
Karena aku pun berisih dengan tingkah Amy, aku juga menjauhi dia. Ditambah pekerjaan yang juga tidak jelas, karena tidak pernah meminta aku untuk kesana lagi, dan tidak kirim gaji sama sekali. Tahu begini, aku tidak usah terlalu berharap. Amy sering kelihatan bergelagat seperti tidak kenal sama aku. Amy juga sering lupa sama janjinya, tidak cuma denganku, tapi juga teman-teman yang lainnya. Amy lebih temperamen dari biasanya, tapi kadang-kadang sikapnya seperti biasa. Bahkan dia lupa kalau pernah nyeselin. Singkat cerita, di suatu hari setelah berbulan-bulan tidak tegur sapa dengan Amy, aku ingat waktu itu aku pulang sekolah, disambut tanteku dan juga Amy di ruang tamu rumah tanteku. Dengan tatapan agak aneh, aku lihat Amy yang secara fisik aku langsung lumayan kaget karena kurus sekali dan kulitnya kusam. Aku kaget karena Amy jarang masuk sekolah. Sekalinya masuk, aku cuma lihat Amy sekilas dari jauh. Mungkin ini masalah yang serius. Aku didudukan dan dijelaskan. Amy menyuruh aku untuk tidak balik lagi ke rumah owner kosmetik itu. Terlalu berbahaya karena menyangkut masa depanku nantinya. Katanya owner itu semacam mau mencari tumbal, tapi alasan yang diberikan betul-betul tidak masuk akal. Aku tidak bisa percaya kata-kata Amy lagi. Lagian aku harus berpikiran logis. Di sini aku sudah lumayan buta dengan uang yang tidak seberapa itu dibandingkan nyawa dan kesetia kawanan. Sampai aku melawan dan menyangkal nasihat Amy habis-habisan. Padahal dipikir-pikir juga, Amy lah yang baik hati mengajak aku kerja bareng. Tanteku juga sudah menasihati aku untuk jangan balik lagi, tapi aku tetap saja ngeyel. Tidak lama dari hari itu, ada telepon masuk lagi, panggilan dari tempat kerjaku, yang bilang kalau aku sudah jadi model satu-satunya. Amy justru yang disingkirkan. Lama aku tidak dihubungi, aku kira aku sudah tidak dibutuhkan. Ternyata aku masih dibutuhkan juga. Dan kebetulan sekali setelah aku bertikai dengan Amy dan tanteku. Berjalanlah aku sendiri dengan senang ke rumah ibu owner itu. Waktu hari yang ditetapkan kapan aku harus datang. Aku diminta datang sore hari ini. Janjinya sebentar saja aku foto langsung pulang, tapi ternyata tidak begitu. Sampai jam 9 malam aku pun belum pulang, sedangkan aku sudah sangat lelah. Mana lagi aku tidak ada persiapan untuk menginap. Malam itu waktu aku bingung mau pulang gimana, aku disapa oleh ibu owner itu. Dia meminta aku untuk menginap saja, tapi aku bilang aku tidak bisa, aku harus sekolah besok karena ada persiapan UN atau semacam tryout. Tapi ibu owner itu seperti memaksa dan khawatir terjadi apa-apa jika aku keluar semalaman ini. Akhirnya aku iakan, tapi dengan syarat ibu itu harus menelpon tanteku untuk izin. Diiakanlah oleh ibu owner itu. Ia meminjam HP-ku untuk menelpon tanteku, sedangkan aku segera bersiap tidur supaya besok pagi aku tidak telat berangkat sekolah. Aku disiapkan kamar besar, dari modelnya seperti bukan kamar tamu, seperti kamar anggota keluarganya. Tapi aku cuek saja. Setelah meletakkan barangku, aku mau mandi. Di dalam kamar yang disediakan untukku ada kamar mandinya, tapi tidak boleh dipakai. Lalu aku pun memakai kamar mandi yang di luar. Selesai mandi, aku dijegat lagi untuk makan malam dulu. Padahal aku sudah mengantuk sekali.
Tapi mau gak mau aku makan demi menghormati. Setelah makan, aku dipersilahkan tidur. Kagetnya aku waktu masuk ke dalam kamar, karena aroma dupa menyengat menusuk sampai membuat aku pusing. Obat nyamuk apaan ini? Dalam hatiku bergumam. Aku mau tidak mau tetap tidur di kamar itu dengan gelisah. Di antara sadar dan tidak sadarnya aku di waktu mulai terlelap, aku bermimpi ada seorang perempuan duduk di ujung ranjangku yang entah itu siapa. Seperti bergumam dan membelakangiku sambil memijat-mijat ujung jemari kakiku. Tapi aku tidak bisa bergerak untuk bangun. Perempuan itu nampaknya aku kenal. Tapi apakah mungkin itu ibuku? Ibuku sudah meninggal. Aku mencoba tidur lebih dalam lagi. Tapi suaranya semakin jelas, seperti nyinden dengan bahasa Sunda yang lirih dan sesekali berbicara. Tapi aku tidak paham karena diselingi dengan isak tangis. Aku paksakan bangun dan kaget ternyata di depanku ada ibu owner kosmetik itu berdiri di ambang pintu, menatapku begitu saja tanpa sepatah kata. Aku melihat bajunya persis yang dipakai perempuan dalam mimpiku. Apa itu tadi bukan mimpi? Mungkin ibu owner itu cuma mengecek aku sudah tidur apa belum. Setelah itu aku kembali tidur pulas. Paginya aku bergegas mau pulang dan berangkat sekolah. Tapi aku keliling rumah ibu owner untuk pamit, yang ternyata sangat sepi. Tidak ada seorang pun. Akhirnya aku pergi ke bangunan satunya. Tidak ada orang juga. Di sana juga sangat sepi. Karena ngerasa buang-buang waktu, aku pergi ke stasiun sendirian. Masa bodoh tidak usah pamit dulu. Jujur dan benar-benar aku bingung kenapa sepi sekali di kota ini. Padahal hari ini hari kerja, tidak ada hari besar atau tanggal merah. Singkat cerita, aku menaiki kereta ke rumah. Sepanjang perjalanan kereta tidak berhenti di beberapa stasiun, alias langsung ke tujuan. Dari stasiun ke rumah tidak begitu jauh. Karena aku buru-buru, akhirnya jalan kaki ke rumah dan siap-siap bersekolah. Sampai di teras rumah, aku ingat sekali mual yang teramat sangat. Dadaku sakit sampai aku berlutut di depan pintu. Lalu akhirnya aku pun pingsan, terbangun entah di mana. Di sebelahku tanteku dan seorang bapak-bapak yang tidak aku kenal. "Terima kasih Pak, ambil saja imbalannya," kata tanteku menyodorkan uang. "Tidak usah Bu, gak apa-apa, saya buru-buru," tolak bapak itu sambil memegang tangan tanteku. Tanteku terus terisak. Aku pun bingung, lalu aku bertanya, "Tadi siapa tante?" Tanyaku kepada tante. Tanteku kaget melihat aku sudah bisa berbicara. Ia marah, sedih, semua menjadi satu di raut wajahnya. Akhirnya aku dibawa pulang, lalu tanteku bercerita kalau aku sudah hilang selama 4 hari. Bapak-bapak tadilah yang menemukanku tidur di bengkelnya. Katanya aku ada di bengkelnya sebelum ia datang, alias bengkelnya masih keadaan tutup. Karena heran dari mana aku masuk, bapak itu bertanya, tapi jawabanku melantur. Mulanya hampir mau diurus ke kantor polisi saat hilangnya aku di hari ketiga. Tapi tanteku yakin aku masih ada di sekitaran rumah. Dan benar saja ada tetangga dari bengkel itu yang kenal dengan tanteku dan melaporkan ke tanteku kalau aku sudah ditemukan. Akhirnya aku dibawanya pulang. Lokasi bengkelnya tidak terlalu jauh dari rumahku, tapi cuma beda desa saja.
Setelah kejadian itu, aku sakit dan tanteku peka nampaknya ada yang tidak beres. Aku beberapa kali didoakan dan diberi nasihat oleh seorang ahli agama. Waktu itu ahli agama itu bilang ada orang yang mau memperkosaku supaya aku jadi bagian dari mereka. Karena setelah jadi bayi aku bakal tunduk pada mereka. Untungnya kata si ahli agama tersebut aku gagal diperkosa. Mereka yang dimaksud masih kemungkinan adalah anggota keluarga dari ibu owner kosmetik itu. Tentang ibu owner kosmetik yang aku minta untuk izin dengan tanteku di malam aku menginap, ternyata tidak dilaksanakan sama ibu itu. Ibu itu bohong. Tanteku benar-benar tidak menerima telepon atau SMS dari nomorku sama sekali. Bahkan kontak ibu owner itu sudah dihapus dari ponselku. Aku hilang 4 hari, tapi yang aku ingat aku hanya pergi beberapa jam untuk pulang. Dan aku ingat sudah sampai di depan pintu rumah. Lalu aku tidak bisa ingat apapun lagi alias pingsan. Kata seorang ahli agama tersebut, jiwaku sudah berada di alam lain waktu aku terbangun dari tidur. Dan memang waktu di dunia lain terasa lebih cepat. Sedangkan di dunia manusia, aku sudah tidak pulang beberapa hari. Seperti itulah intinya. Semoga kalian paham. Tanteku termasuk orang yang simpel dan tidak mau ribet. Atau mungkin dia terlalu sibuk mengurus anaknya yang masih kecil. Sampai setelah kejadian ini dia mau semua dilupakan saja. Dan jangan pernah ingat ibu owner kosmetik itu lagi. Apalagi sampai datang ke rumahnya. Padahal aku penasaran sekali ibu itu kemana. Dan kenapa dia harus punya niat jelek sama aku. Hari-hari aku lalui dengan kondisi fisik yang kian melemah. Aku sakit yang aku pendam sendirian karena aku tidak mau merepoti tanteku lagi. Ya, walaupun terus diobati, aku mengaku aku sudah mendingan. Terus begitu sampai tiba waktunya UN dan lulus SMU, aku baru merasa sembuh. Benar saja, bertepatan saat kontrak pekerjaanku habis dengan ibu owner tersebut. Setelah lulus, aku dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan omku. Yang tidak lama dari situ, kami menikah. Aku menikah di umurku yang ke-19 tahun, tanpa penolakan dari calon suamiku, dan aku menerimanya juga. Pernikahan pun berjalan lancar dan bahagia hari itu. Awalnya baik-baik saja. Dan sampai saatnya aku mengandung anak pertama 2 tahun setelah menikah. Sukacita benar-benar terasa di keluarga kecilku. Aku rawat dan jaga bayi ini, kontrol kebidan rutin dan suamiku juga melarang aku berkegiatan yang berat. Pokoknya aku benar-benar ratu selama 9 bulan. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh. Aku sering memimpikan seorang perempuan yang aku tidak kenal. Bahkan aku tidak pernah berpikir apapun soal orang lain. Perempuan ini selalu membawa seorang anak kecil yang baru bisa jalan. Dia menitipkan anak ini karena dia sibuk berjualan di pasar. Setelah itu, ia pergi meninggalkan aku. Begitu terus alur mimpiku tentang perempuan misterius ini. Tidak setiap hari tapi lumayan sering, sampai membuat aku bertanya-tanya. Singkat cerita, aku melahirkan bayi perempuan. Aku memberi nama dia dengan nama Nanda. Bayiku normal secara keseluruhan. Lahiranku pun normal. Aku bersyukur karena dapat menikmati kehidupan baru yang bahagia. Hari-hari aku jalani. Sampai suatu hari, suamiku terus berterima kasih kepadaku.
selalu memuaskan hasratnya hubungan intim setiap malam. Aku bingung karena aku tidak merasa melakukannya. Awalnya suamiku aku anggap bercanda, tapi semakin kesini semakin serius. Aku sering marah dan curiga sebenarnya ia berhubungan dengan siapa. Aku bertanya apa yang aku kenakan pada saat itu. Ya, benar baju yang kupakai hari itu. Aku sampai berusaha terjaga di malam hari, menunggu suamiku tidur duluan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menemukan keanehan, seperti mungkin suamiku menyelinap keluar rumah dan lain-lain. Aku cuma melihat suamiku mengigau. Mungkin sebelumnya ia cuma bermimpi. Pikirku selalu positif. Di umur bayiku yang ke-5 bulan, suamiku bersikap aneh. Gelagatnya aku ingat seperti teman lamaku Emi, seperti menjauh dan tidak mau pulang ke rumah, seperti jijik melihatku. Sakit hatiku melihat suamiku seperti ini. Aku selidiki dan tanya juga dengan suamiku, tapi nampak tidak ada orang ketiga di hubungan kita. Aku selalu menyelidiki kenapa dan apa salahku. Jenuh juga seperti ini. Akhirnya alasan terakhir suamiku bilang ia hanya mau fokus berkarir. Benar-benar tidak masuk akal. Padahal beberapa bulan yang lalu dia masih senang-senang saja. Aku digugat cerai setahun berikutnya. Semakin mantap gugatannya karena anakku Nanda. Dia diagnosa memiliki kelainan Down syndrome. Bahasa medisnya, benar-benar terpukul dengan hidup yang sekarang. Aku tidak punya dukungan dari siapapun, termasuk tante dan omku. Mertuaku justru mendukung perceraian ini karena malu juga alasannya punya cucu Down syndrome. Tapi kenyataannya mau diubah seperti apa lagi? Aku tidak punya pembelaan juga. Aku harus menelan bulat pil pahit ini, mensyukuri apa yang sudah kupunya, menjadi orang tua tunggal untuk Nanda. Aku sekolahkan ia dan menganggapnya sebagai anak pada umumnya. Belum usai aku trauma dengan perceraian dan kenyataan Nanda mengidap Down syndrome. Nanda selalu marah-marah sambil berkata mau pulang, padahal posisi kami dikontrakan sendiri. Nanda ini bukan di level Down syndrome yang parah. Ia masih bisa beraktivitas normal dengan fisik yang normal, tapi bicaranya saja yang sering tidak nyambung dan telat waktu dipanggil. Selain ia selalu mengamuk meminta pulang, Nanda seringkali membahayakanku. Walaupun ia masih TK, tapi tenaganya begitu kuat. Seringkali aku dapati ia berusaha menusukku dengan benda tajam, seperti jarum, pensil, pisau, dan batu runcing. Aku merasa aku tidak pernah lepas pengawasan. Sekolah pun aku tungguin. Sampai mandi dan buang hajat, aku tidak lepas pandangan dari Nanda. Dari mana Nanda belajar kata-kata kasar dan mengerti benda tajam untuk menyakiti seseorang? Berkali-kali juga guru TK-nya kewalahan menghadapi Nanda, selalu berusaha mencelakai teman sekelasnya. Sampai aku didudukan dengan ibu dari salah satu temannya karena sudah sangat muak dengan perlakuan Nanda yang semakin hari semakin menjadi. Tidak ada kata lain selain aku meminta maaf. Tapi akhirnya aku berujung diminta untuk mengurus Nanda di rumah. Ya, Nanda dikeluarkan dari sekolahnya. Aku selalu sabar dan tanpa sadar aku begitu kuat menghadapi cobaan ini tanpa menangis. Tapi sampai akhirnya aku pun menangis sejadi-jadinya saat aku mengajak Nanda berbicara. Nanda, Ibu capek.
Nanda nakal terus. Nanda harus baik sama ibu, kataku memohon pada Nanda. Malam itu di rumah kontrakanku yang isinya cuma aku dan Nanda. Kumala bukan ibu Nanda. Dengar ya, tidak usah banyak suruh. Saya mau pulang, bentak Nanda. Kagetnya aku bukan cuma pengakuannya aku bukan ibunya, tapi kagetnya aku jawabannya bisa nyambung. Bertubi-tubi pukulan hidup malam itu. Setelah sekian lama merasa diri ini kuat, akhirnya air mata ini tidak terbendung lagi. Semenjak kejadian malam itu, Nanda selalu bilang aku bukan ibunya, tapi aku selalu berusaha membesarkan Nanda sepenuh hati. Sampai di titik sabarku habis, aku berniat memasukkan Nanda ke rumah sakit jiwa karena tingkahnya yang kelihatan semakin tidak wajar. Dan banyak juga saran dari orang lain untuk periksakan kejiwaannya. Gelagatnya bukan lagi seperti anak Down syndrome. Aku meminta juga Nanda untuk diurus di rumah sakit jiwa karena aku harus bekerja untuk menyambung hidup. Segala pemeriksaan dan pengumpulan data akhirnya disetujui juga oleh pihak rumah sakit. Oh ya, jadi selama ini aku cuma berobatkan Nanda ke puskesmas di desaku dan dirujuk ke rumah sakit kecil. Aku juga minim pengetahuan tentang Down syndrome dan gangguan jiwa. Aku beberapa kali bingung dari masukan orang dan bahkan dokter yang selalu berbeda-beda diagnosanya. Aku selalu terima-terima saja masukan dari siapapun. Padahal setauku, Down syndrome dan kelainan jiwa adalah hal yang beda. Tapi setelah ke rumah sakit jiwa, justru diketahui juga anakku mengidap gangguan jiwa. Yang dokter juga bilang kalau ternyata dari faktor genetik atau keturunan. Sesekali aku menyempatkan diri menengok Nanda di rumah sakit jiwa. Nanda punya satu suster yang menanganinya. Sebut saja namanya Bu Riri. Suatu ketika Bu Riri ini bilang padaku, "Bu, kayaknya Nanda ini anak yang spesial," kata Bu Riri, yang awalnya aku anggap masa bodoh saja karena banyak yang bilang seperti itu. "Dulu kamu pernah mengabdi sama siapa, Bu? Maaf ya Bu, saya tanya begini. Karena Nanda sebetulnya titipan dari salah satu orang yang kemungkinan ibu tahu orang yang menitipkannya. Saya bisa bantu?" tanya Bu Riri lagi. Kesannya serius dan khawatir. Tapi aku tetap tersinggung. Namanya anak ya pasti titipan, Bu. Titipan Tuhan, kataku sambil agak mencibir. Bu Riri terdiam, mungkin tidak enak, tapi tangannya memegang bahuku. "Titipan seseorang ibu," katanya lagi. "Suami saya, ya pasti suami saya seorangnya," kataku masih mencibir. "Seorang ibu juga, ia menitipkan Anda. Masalahmu benar-benar tidak bisa disesali lagi. Mungkin kamu pernah bersekutu atau mengabdi pada sesuatu. Jadi kamu merelakan keturunan-keturunanmu, Bu," jelas Bu Ririn serius. Aku semakin ngeri dengan kata-katanya, yang semakin lama aku hanyut dalam penjelasannya. Banyak juga kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan Nanda kalau aku seperti bukan ibunya, dan Nanda benar-benar tidak mirip dengan aku juga suamiku. Tapi keyakinanku tetap tidak goyah kalau Nanda tetap akan aku rawat, bagaimanapun keadaannya. Aku menjalani semuanya dengan ikhlas, walaupun Bu Riri selalu menyarankanku untuk mengobati Nanda ke orang pintar saja sebelum umurnya yang ke-8 tahun. Tapi aku tetap menolak. Kujalani hidupku sampai di tahun 2017, sampai rumah sakit selalu kewalahan menghadapi Nanda. Kondisinya semakin tidak karuan, selalu menyakiti dirinya sendiri. Karena tidak ada seorang yang bisa ia sakiti atau melampiaskan emosinya.
Setahun berjalan dengan kondisi Nanda yang semakin kurus dan memprihatinkan. Ia akhirnya melemah dan sakit. Baru aku sadari dan baru aku percaya kalau penyakit yang Nanda alami bukan penyakit medis, sampai ada kerancuan antara Down syndrome atau kelainan jiwa. Banyak orang yang sudah berusaha menyadarkanku, tetapi aku tidak percaya sama sekali. Dan soal mimpiku saat mengandung Nanda, sepertinya memang ada kaitannya dengan perempuan yang selalu menitipkan anaknya ke aku untuk pergi ke pasar. Di tahun 2018 akhir, Nanda mengembuskan nafas terakhirnya di umurnya yang ke-8 tahun. Terpukul tapi juga merasa usai penderitaanku. Karena selain sulitnya mengurus Nanda, aku harus menanggung malu sebagai seorang janda yang mempunyai anak Down syndrome awalnya dan gangguan jiwa. Tanpa aku cari jawaban sebenarnya apa yang menimpaku, aku cuma berserah diri kepada Tuhan. Memang ini takdir hidupku. Tahun berlalu, tepatnya di tempat kerjaku yang baru. Aku memberanikan cerita masalahku yang kelam. Di sana ada satu temanku yang menceritakan satu film yang sempat booming pada masanya di tahun 1980-an. Tapi aku tidak tahu film itu karena aku benar-benar kudet. Betul persis dengan apa yang aku alami. Keluarga yang ada di film itu benar-benar hampir kehilangan anaknya di umur yang ditentukan. Percaya tidak percaya, tapi ini aku simpulkan dari diri sendiri. Mulai dari prosesnya dan urutan kejadiannya. Persis seperti ibu owner kosmetik yang dulu pernah memperkerjakanku. Benar-benar aku punya dendam yang mendalam untuk owner kosmetik itu. Tapi aku kehilangan jejaknya. Aku cuma mau berdoa supaya kedepannya ini menjadikan aku pribadi yang lebih bijak dan hati-hati lagi. Aku juga meminta pada kalian untuk mendoakan anakku almarhum Nanda agar tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Aku sayang sekali dengan Nanda. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Yang Terkasih Anandaku. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ambil sisi yang baik dan buang jauh-jauh sisi yang buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.